Ya, kalau ternyata Mahkamah Konstitusi itu mengiyakan atau menerima gugatan dari anak-anak PSI itu yang membolehkan usia 35 tahun menjadi capres atau cawapres, maka kemudian kartunya Gibran jadi hidup nih. Hidup. Ya. Sebenarnya yang mau dirubah kalau dilihat statement Pak Mahfud yang minggu lalu mengatakan MK tidak berwenang melakukan keputusan tentang umur. Artinya mau mengatakan Pak Mahfud bahwa urusan umur itu open legal policy. Ya. Jadi itu kewenangan dewan. Jadi arahnya nanti keputusannya bukan ke situ. Tetapi umur tidak diotak-atik. Tapi ditambahi frasa konstitusional mengikatnya apabila dimaknai atau kecuali dimaknai atau pernah menjadi kepala daerah. Apapun itu. Ya. Tapi ya penting ini bagus tadi yang disampaikan Pak Romi itu. Tapi saya mencoba untuk membuatnya menjadi lebih familiar di memori publik ya. Karena tidak semuanya penonton saya juga adalah seorang analisis seperti Anda, Bro. Ternyata dia kan. Maka kemudian kartunya Gibran jadi hidup. Iya. Dan dugaan saya diiyakan. Iya. Gimana? Dugaan saya diiyakan. Oh, oke. Oke, satu poin lagi keluar gitu ya. Ini antara dugaan dan bocoran memang beda-beda tipis. Nah, tentu saja kemudian akan masuk pada varian kedua soal apakah Gibran mau atau apakah Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Oke, katakanlah misalnya ternyata boleh atau bisa kayak gitu. Pilih mana nih? Yang memang kita dengarkan ini adalah Pak Prabowo bahkan sudah meminta beberapa kali kepada Pak Jokowi agar kemudian ada yang menyebut 5 kali, ada yang menyebut 7 kali. Jadi ini cukup sahih sih sebenarnya informasinya, cuman tidak pantas saya sampaikan dari siapa. Ya. Jangan terlalu detail lah, bahaya ini kan. Tapi pokoknya ada yang meminta 7 kali, tapi ada juga menyebut 5 kali, ada yang menyebut 7 kali. Ya. Pokoknya sering lah. Kalau orang ditawar cinta 3 kali dan masih ditolak itu luar biasa. Ini sudah di atas 3 kali kan gitu kan. Itu sudah luar biasa. Pertanyaannya adalah mau kemana? Apakah sama Pak Prabowo? Ya kan? Atau kembali ke rumah lama? Saya selalu mengatakan ciri khas presiden kita ini adalah sebagai pemain politik, itu permainan di tubir jurang. Ini kalau kita salah-salah ngikutin, kita yang kecemplung, bro. Makanya saya selalu mengatakan pokoknya kalau bicara tentang Pak Jokowi itu jangan salah. Kadang beliau sennya kiri belok ke kanan. Ini kita harus hati-hati betul. Jadi saya kira hari ini Pak Jokowi betul-betul pertama menunggu hasil putusan MK. Yang kedua, apakah menunggunya aktif atau pasif ya kita tunggu saja hasilnya begitu. Karena hakim-hakim MK itu mestinya lah para negarawan yang sudah bisa mengambil keputusannya sendiri. Tapi kan mereka memutuskan tidak berada di ruang hampa. Yang kedua, sedang dalam perenungan yang sangat mendalam. Apakah kemudian akan membolehkan atau tidak. Tentu yang saya dengar dari lingkungan sekitar beliau memang pendapat itu pro dan kontra. Artinya itu kan dinamika, selalu ada. Ada yang mengatakan mencontohkan presiden yang lain begitu. Lihat yang di sana itu lahir prematur, mati muda gitu. Jadi mumpung sekarang ini masih berkuasa, toh juga tidak menyalahi konstitusi, apa salahnya? Tunggu dulu. Yang dia maksud tadi itu siapa sih? Kayaknya ada alumninya juga. Nah, terus? Karenanya ini di satu sisi bisa dipahami pemikiran seperti ini. Orang akan mengatakan wah ini politik dinasti. Tadi malam saya datang di acara Bang Karni. Jadi di situ di acara habis-habisan soal politik dinasti. Tetapi pada sisi yang lain pemikiran itu sangat bisa dipahami gitu. Bahwa ya kenapa tidak? Toh tidak ada yang dilanggar. Gitu. Toh rakyat juga kemudian akhirnya menerima. Buktinya approval rating masih tinggi. Berarti kan banyak yang masih lebih mendengarkan presiden bahkan daripada kita kira-kira begitu. Nah kemudian yang kedua di sisi yang lain, ya ngono nih ngojo ngono gitu loh. Artinya ada batas. Ya contoh misalnya senior kita seperti Mas Gunawan Muhammad misalnya, itu kan juga sudah keras memaknakan bahwa di terminologi Jawa itu kalau berlebih-lebihan itu nanti bisa alam yang marah. Kira-kira begitu. Jadi selalu ada pro dan kontra dan itu saya tangkap betul dari orang-orang di lingkungan presiden.
Maka saya katakan tadi bahasanya presiden sedang dalam perenungan yang sangat mendalam. Dan bermain di saya yakin. Bermain di itu memang tipikal beliau. Makanya sering orang-orang yang kurang canggih mengikuti ini kecemplung duluan. Bro, saya tuh masih pengen bicara soal itu karena gini. Oke lah, soal dinasti seperti apa, saya sangat concern di sini, di forum saya ini dan di lembaga yang saya dirikan bersama teman-teman itu, kami mengkajinya sangat dalam. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan banyak pihak yang langsung pada objeknya. Dalam hal ini Gibran, kembali lagi ke tadi. Awalnya kan kita selalu mendengar bahwa kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan boleh, maka dia dengan Pak Prabowo. Tetapi kita juga mendengar bahwa internal PDIP menghitung itu. Kenapa harus dimanfaatkan orang lain atau dipakai orang lain, lawang kita bisa pakai untuk internal kita. Tapi dengan situasi yang ada, menurutmu gimana bro? Apakah, karena you kan ada di koalisi nih, apakah memang nama Mas Gibran juga itu berpendar atau ada di memorinya Ibu Mega? Sejauh ini tidak. Untuk menjadi calon wakil presiden ya. Karena tadi saya katakan ibu itu seorang politisi klasik yang memegang pola, pattern gitu. Dan pola itu nggak ketemu, nasionalis religius itu. Karena inilah pola Dwi Tunggal yang menjaga Indonesia sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan ibu sebagai pola, bahkan secara spesifik ibu itu merujuk ya kalangan tradisionalis yang menjadi warna religiusitasnya gitu. Itu kan sebuah pola mempertahankan Indonesia sebenarnya, dan saya sangat menghargai dan mengapresiasi itu. Dan itu tidak ketemu kalau Mas Gibran.